Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Alfan Maulana dari kelas 1A D3 Keperawatan. Di video kali ini saya akan menganalisis tentang tugas karya tulis ilmiah untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia dengan judul yaitu Alinea dan Pengembangan 10% Alinea. Oke, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu konvensasi naskah. Apa aja sih yang ada di konvensasi naskah? Yang pertama ada bentuk, bagian-bagian, bahan, dan jumlah halaman. Menurut analisis saya, bentuk itu merupakan makalah karena pembahasannya berdasarkan studi dan pustaka. Yang kedua ada bagian-bagian, meliputi kelengkapan awal, kelengkapan isi, kelengkapan akhir. Kelengkapan awal meliputi cover, kata pengantar, dan daftar isi. Dan yang kedua ada kelengkapan isi, yaitu ada pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Kelengkapan akhir yaitu daftar pustaka. Dan yang ketiga ada bahan dan jumlah halaman. Menurut saya, kertas HPS menggunakan ukuran kertas A4 dan tinta hitam dengan jumlah halaman 12 halaman. Tetapi di sini menurut saya margin yang digunakan itu kurang tepat ya. Margin yang digunakan meliputi atasnya 2,54 dan kiri 2,54, bawah 2,54 dan kanan 2,54. Menurut saya margin yang harus digunakan itu berukuran 3433, meliputi atas 3 cm, kiri 4 cm, bawah 3 cm, dan kanan 3 cm. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua, yaitu isi. Yang pertama saya menganalisis ada 10 poin ya di sini. Yang pertama ada pengertian dan macam-macam alinea. Yang kedua, syarat-syarat pembentukan alinea. Yang ketiga, kesatuan dan kepaduan alinea. Yang keempat, klimaks dan antiklimaks. Yang kelima, sudut pandang analogi atau contoh dan proses. Yang keenam, perbandingan dan pertentangan. Dan 7, sebab akibat dan umum khusus. Yang kedelapan, klarifikasi dan definisi. Yang kesembilan, perkembangan dan kepaduan antar alinea. Dan yang terakhir, yang 10, yaitu penyusunan alinea dengan baik dan benar. Kemudian materi yang kelima yaitu sistematika dan struktur. Apa aja sih yang ada di sistematika ini? Yang pertama yaitu ada cover. Cover meliputi kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat pembahasan, penutup, kesimpulan dan saran, dan juga daftar pustaka. Di sini juga saya menganalisis tentang poin tadi yang di atas, yaitu cover ya. Di bagian cover itu menurut saya tidak menggunakan nomor angka. Dan di bagian kata pengantar ada nomor halaman, menurut saya itu harus menggunakan angka Romawi ya, bukan angka biasa. Dan di bagian daftar isi juga ada tanda tabel of content, menurut saya itu harus dihilangkan. Dan juga di bab pembahasan, menurut saya di bagian paragrafnya itu harus menjorok ke dalam. Itu berlaku di setiap semua paragraf ya. Oke, yang selanjutnya ada aspek kebahasaan. Aspek kebahasaan yang digunakan adalah bahasa yang lugas. Kemudian ada footnotes. Di bagian ini menurut saya tidak menggunakan footnotes ya. Dan kita memasuki yang terakhir, yaitu daftar pustaka atau bibliografi. Menurut saya di sini juga ada kesalahan ya, dimana
di bagian penutup dan daftar pustaka itu disatukan. Karena menurut saya bab penutup dan daftar pustaka itu harus dipisah. Bab penutup hanya kesimpulan dan saran saja, dan di bagian daftar pustaka itu tidak menuliskan judul buku dan nama penulis. Menurut saya hanya linknya saja. Mungkin segitu saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Mohon dimaafkan karena saya juga dalam proses pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.